kita. Kalau di TikTok, waduh nggak bisa tuh Ci kita bikin video yang well edit. Justru mereka tuh maunya video yang casual biasa banget, itu justru yang bisa memberikan kita high engagement. Sama aja sebenarnya kayak marketing konvensional, yang beda adalah channelnya. Gitu. Jadi sebenarnya digital marketing nggak ada sih sebenarnya namanya digital marketing, cuman channelnya aja gitu digital, semuanya halnya sama. Halo Young Marketers, ketemu lagi di acara GBM Corner Talks dengan episode Digital Marketing in Startup Company. Nah, dengan bintang tamu kita hari ini adalah Azizah atau yang biasa dipanggil Zizi. Halo semuanya. Ya, jadi Zizi ini merupakan alumni juga nih dari Global Business Marketing atau GBM. Yaitu angkatan tahun berapa ya Zia berarti ya? Masuk di 2013, lulus di 2017. Tepat waktu ya Tepat waktu, lulusnya. Ya, jadi 2017 ya lulus dari GBM Binus University. Kemudian setelah itu kalau boleh tahu Zizi gimana tuh setelah lulus, apa yang karirnya gimana perjalanannya? Jadi setelah lulus sidang ya waktu itu udah lulus sidang, sambil nunggu wisuda iseng-iseng ikut tesnya program internshipnya dari L'Oreal Indonesia dan kebetulan alhamdulillah masuk. Jadi sambil menunggu wisuda tuh udah kerja lah ya di L'Oreal Indonesia. Waktu itu handle di professional produknya under brand Kerastase. Jadi luxury produk untuk hair. Gitu. Jadi di situ sekitar 6 bulan untuk internship dan alhamdulillah waktu itu sih dilanjutkan untuk jadi karyawan pada saat itu, tapi handle-nya udah nggak under brand Kerastase-nya lagi, handle untuk e-commerce produk. Waktu itu kita lagi mau bangun e-commerce di L'Oreal untuk di professional brand-nya, jadi untuk produk Matrix, L'Oreal Profesional, sama Kerastase. Produk-produk yang biasa dipakai di salon-salon lah ya. Betul, yang benar-benar profesional produknya. Jadi waktu itu kita lagi pengen bikin e-commerce di tahun 2019 kalau nggak salah ya, 2018. Jadi kurang lebih di L'Oreal itu 1 tahun lebih dikit, hampir 1 tahun setengah. Itu di L'Oreal bantu di bagian mananya nih? Fokusnya di digital, karena memang sebenarnya dari di akhir-akhir semester, karena waktu itu kita sering ikut lomba. Karena di lomba tuh case study-nya tuh udah mulai ya, ada digital activation dan sebagainya macamnya. Jadi kebawa lah sampai akhirnya skripsi pun tuh tema yang diangkat juga terkait dengan digital. Terus sebelum skripsi juga magangnya masuknya juga di channelnya digital. Jadi mulai tertarik gitu, mulai cinta sama digital channel. Jadi ya udah fokusnya di L'Oreal pun masuknya alhamdulillah dapat digital channel juga. Berarti udah sebenarnya preparation untuk masuk karirnya itu dari sebelum lulus kuliah ya. Betul. Ya, nah kemudian setelah dari L'Oreal kemana tuh? Dari L'Oreal setelah kurang lebih 1 tahun setengah, pada saat itu sih udah ngerasa udah cukup nih di sini ngedapetin ilmu yang mau aku dapetin, mau mendapatkan satu hal yang lebih banyak gitu, karena kan masih lulusan baru, terus masih haus akan ilmu gitu ya. Jadi waktu itu masuk untuk challenge diri sendiri, coba deh ke startup. Karena di tahun 2019 tuh startup masih baru banget bermunculan ya, hanya ada beberapa lah startup besar. Dan waktu itu sih startupnya fintech juga masih dikit banget, namanya Ajaib. Ajaib. Pada saat itu sih sebenarnya ragu, orang-orang di sekitar juga ragu, beneran nih dari L'Oreal mau pindah ke Ajaib yang pada saat aku masuk sih produknya belum ada sebenarnya sih, jadi belum launching. Jadi sebenarnya aku pun menjadi salah satu tim yang meluncurkan produknya pada saat itu, dari benar-benar aplikasinya belum ada gitu, produknya belum ada. Jadi memberanikan diri untuk ke fintech. Fokusnya sih di awal tahun, awal Ajaib launching itu produknya reksadana. Gitu. Jadi di setahun pertama kita fokus di reksadana, di tahun keduanya saham, sampai saat ini kita udah ada cryptocurrency juga. Berarti Zizi kayak termasuk salah satu yang merintis lah ya, ikut. Iya, bisa dibilang. Orang-orang pertamanya di Ajaib gitu kali ya. Iya, bisa dibilang gitu. Mungkin bisa ceritain lebih banyak nggak saat ini tuh bisnis activity-nya Ajaib itu seperti apa sih? Mungkin kalau
ya kita tahu fintech company gitu ya, cuma mungkin ada teman-teman gitu kan, mungkin apalagi teman-teman dari SMA gitu ya, mungkin belum terlalu familiar nih, karena kalau fintech company itu bisnisnya seperti apa ya gitu, mungkin boleh diceritain sedikit. Oke, kalau di Ajaib tuh kita fokusnya di investment. Punya beberapa klasifikasi produk investasinya juga. Cuman misi kita sih sebenarnya satu sih, untuk meningkatkan financial inclusion, financial deepening di Indonesia. Karena produk yang diluncurkan juga untuk memberikan solusi kepada anak-anak muda Indonesia. Karena kalau kita bandingkan dengan Amerika, nggak usah Amerika lah Ci, kayak negara tetangga kayak Singapura, Malaysia, India, Thailand, itu tuh angka atau persentase anak muda yang udah mulai berinvestasi atau melek investasi itu udah di atas 5%, 7%, 10%. Kita tuh baru di angka sekitar 1%-an lah ya kalau untuk Indonesia, jadi masih sangat jauh banget kalau mengenai melek investasi atau enggak. Jadi di situ tuh fokus kita untuk meningkatkan angka inklusi dan juga financial deepening di Indonesia. Dengan cara, at least gimana caranya ini anak muda Indonesia kenal dulu sama yang namanya investasi. Gak usah kita kenalin ke produknya, tapi melek dulu apa sih manfaat dari investasi untuk lo saat ini dan di masa depan. Iya, gitu. Apalagi generasi muda saat ini ya, milenial, Gen Z itu mungkin kalau punya dana gitu ya, mungkin fokus utamanya prioritasnya bukan investasi ya, tapi mungkin lebih ke gimana di-spend untuk menyenangin diri sendiri, leisure, traveling gitu ya. Jadi Ajaib sebetulnya fokus untuk mengedukasi juga nih generasi muda untuk bisa memprioritaskan dana mereka untuk investasi, begitu ya. Nah, kalau Zizi sendiri saat ini gitu ya, walaupun kan memang dari awal sudah ya ikut merintis lah ya, bisa dibilang Ajaib. Namun sekarang posisinya Zizi gimana nih di Ajaib, sebagai apa, terus kemudian apa yang dikerjakan gitu di Ajaib? Oke, saat ini aku dipercayakan sebagai AVP, Associate Vice President, handle-nya marketing, tapi fokusnya sekarang di digital marketing, tapi organic channel. Jadi kan kalau di digital tuh ada organic, ada paid ya. Betul. Sebenarnya sebelumnya tuh aku merangkap ke semuanya, cuman karena memang udah semakin growth company-nya, terlalu banyak fokusnya kalau aku handle semuanya. Jadi aku sekarang fokusnya di organic channel, ada all social media content, ada juga kolaborasi dengan influencer ataupun community, SEO dan lain sebagainya macamnya. Jadi sekarang fokusnya lagi ke sana, seru sama branding juga. Aku sempat handle di Ajaibnya sekarang. Kalau ngomongin digital channel ya, khususnya organik gitu kan tadi di Ajaib. Kira-kira bisa kasih contoh nggak selama ini tuh Ajaib, mungkin kita nggak ada bayangan gitu ya kok fintech company tuh branding activity-nya ngapain gitu ya. Nah mungkin bisa dikasih contoh nggak, selama ini mungkin pernah kerja sama influencer siapa, atau mungkin ada campaign apa gitu, mungkin boleh diceritain. Sebenarnya kalau kita bicara tentang digital marketing ya, itu sebenarnya sama aja kayak marketing pada marketing konvensional, cuman channelnya aja dibawa ke yang dibawa ke digital gitu. Apa yang dilakukan, karena ini adalah sebuah produk yang challenging ya Ci, untuk dibawa ke masyarakat di Indonesia. Yang pertama, masih banyak yang belum melek investasi. Kedua, banyaknya hal-hal yang dicurangi, meaning investasi ilegal gitu ya. Jadi sekalinya orang join, mereka kapok gak mau join lagi gitu. Jadi fokus utama yang dilakukan adalah education, content through education. Jadi apapun yang kita lakukan pasti ada edukasinya. Sampai hari ini pun udah 3 tahun, 4 tahun kita menjalankan bisnis ini, edukasi juga masih sangat berat banget gitu kita jalanin, nggak pernah berhenti kita melakukan edukasi. Jadi campaign utamanya itu selalu dibawa dengan edukasi, itu pertama. Terus gimana nih cara ngebawa edukasinya? Jadi apa yang aku lakukan sebenarnya sama kayak apa yang aku lakukan pada saat dulu zaman kuliah sih. Dulu tuh kebetulan sering ikut lomba di digital marketing di kampus ya Ci. Di kampus. Itu jurusannya international marketing. Iya. Di kampus tuh kita sering ikut lomba, mengikuti critical thinking-nya sama. Cari dulu problemnya apa, target marketnya siapa, dan gimana cara kita ngedeliver strategi ataupun komunikasinya supaya relevan gitu dengan target audiensnya. Itu pun sama. Aku pun selalu melakukan hal itu untuk setiap campaign yang aku lakukan. Gitu. Pertama untuk dari sisi sosial media. Kita punya banyak sosial media sih. Ada sekarang Instagram, bahkan ada Threads, terus ada TikTok, ada Twitter, ada YouTube.
Facebook dan sebagainya macamnya. Kita menggunakan semua channel itu, tapi yang challenging adalah kita nggak bisa melakukan konten itu mirroring ya, satu konten kita gunakan untuk semua channel gitu. Jadi yang paling challenging adalah gimana caranya kita maintain all social media channel, tapi untuk setiap channelnya kita adjust dengan karakteristiknya, betul, dengan tipe audiens dari masing-masing channelnya. Contoh kalau di Instagram mereka tuh suka sesuatu video-video yang well edit, foto-foto yang desainnya bagus, gitu ya. Tapi kalau di Twitter jangan sampai mereka tuh nggak mungkin ngeliat video ataupun foto yang bagus. Mereka maunya tuh kita kayak nge-tweet sesuatu yang informatif ataupun yang lagi trending, that's it. Itu yang bisa ngebawain traffic ke platformnya kita. Kalau di TikTok, waduh nggak bisa tuh Ci, kita bikin video yang well edit. Justru mereka tuh maunya video yang casual biasa banget, itu justru yang bisa memberikan kita high engagement gitu. Jadi sebenarnya challenging-nya di situ. Semakin banyak channel, semakin banyak challenging kita untuk mengerti target audiens kita tuh banyaknya di mana gitu. Sekarang semakin banyak produknya, kita juga semakin tahu nih, oh produk yang A cocoknya di channel yang mana, produk yang B cocoknya di mana. Karena kayak reksadana, saham, ataupun cryptocurrency, itu investornya juga beda-beda. Behaviornya, karakteristiknya seperti apa itu juga berbeda-beda. Jadi cara kita nge-define behavior target usernya juga gimana cara kita nge-define masing-masing channelnya itu juga lumayan challenging. Terus yang kedua, pemilihan dari influencer. Karena produknya tadi balik lagi Ci, butuh edukasi. Gak bisa nih kita as a brand langsung ke target audiensnya. Kalau dulu bahasa kita lomba butuh yang namanya human to human connection ya Ci. Jadi kita butuh yang namanya human, di sini kita manggilnya ya influencer lah ya Ci, ya, sebagai perpanjang tangannya Ajaib untuk menyampaikan campaign kita, untuk menyampaikan edukasinya kita ke target audiensnya. Gitu. Jadi kita banyak bekerja dengan berbagai karakteristik influencer, mulai dari yang fokusnya ke finance, ke investment, ataupun yang nggak relate dengan kedua itu untuk nge-reach target audiens yang memang nggak fokus ke finance doang, itu juga banyak. Bisa kasih contoh nggak kira-kira pernah pakai influencer siapa? Karena kan ini sifatnya mungkin ya Ajaib sudah mulai meluncurkan produk itu kan 2019 tadi ya? Iya 2019. Cuma sekarang berarti udah masuk tahun keempat gitu kan ya? Betul. Tapi mungkin masih banyak juga anak muda tadi terutama yang mungkin belum aware banget gitu. Mungkin udah pernah dengar namanya tapi nggak tahu juga, belum ngeh banget gitu ya. Mungkin kan sebetulnya kalau di marketing kita tahu ya untuk kondisi seperti ini kita butuh awareness dulu nih gitu kan dari market ya, baru setelah itu baru bisa diedukasi tadi seperti yang Zizi bilang gitu kan ya. Mungkin pernah ada contoh case kah gimana sih pas gimana ya nge-grab attention market dulu nih, pakai influencernya siapa, terus reason pemilihannya kenapa si influencer ini gitu mungkin. Oke, sebenarnya kalau pada penggunaan influencer itu tergantung lagi nih Ci objektifnya seperti apa dan lain sebagainya macamnya. Kalau pada saat awal-awal sih kita menggunakan influencernya karena masih A/B test ya Ci ya. Jadi influencer itu yang mikro, nano dan juga mass juga bisa. Tapi itu benar-benar influencer itu yang fokusnya di finance dan juga investment. Terus pada saat itu memang lagi banyak nih bermunculan influencer-influencer di bagian investment ataupun finance yang muda-muda. Kayak mungkin kalau banyak dikenal Felicia Putri, Dennis dan sebagainya macam itu, mungkin aku yakin lah milenial sekarang tuh kenal nama dengan nama-nama tersebut. Jadi menariknya waktu itu di 2020 kalau nggak salah awal-awal pandemi ya, tahun awal-awal pandemi kita tuh baru launching produk baru kita, saham ya investasi saham online di aplikasi kita. Dan pada saat itu kan sih orang-orang pada lockdown ya Ci, nggak bisa kemana-mana. Jadi anak muda ini bingung spendingnya ini kemana, mereka nggak bisa spending. Jadi sebenarnya situ tuh ada opportunity kita untuk mengarahkan gitu ya, spending mereka dialokasikan untuk investasi karena nggak tahu nih lockdownnya sampai kapan dan sebagainya macamnya. Terus hal pendukung lainnya waktu itu memang karena orang-orang nggak bisa kemana-mana, mereka meluangkan waktunya banyak untuk nonton Netflix. Dan salah satu film yang lagi ngehits waktu itu film Korea pastinya. Salah satu contohnya film Startup. Startup yang mana di filmnya itu ada dua tokoh sosok. Yang satu entrepreneur, yang satu itu pengusaha tapi dia juga investor gitu, investor saham yang sukses, ganteng, pinter, terus sukses dari investasi saham. That's why itu pada saat brainstorm dengan tim, aduh kayaknya seru nih momennya, kok dapet ya orang-orang viral waktu itu filmnya soalnya viral ya, viral. Jadi kayak ada tim
tim, aku lupa pemainnya siapa ya. Pokoknya ada tim yang A, tim yang B gitu. Benar, ya. Iya, benar. Ada tim-timnya lah, sempat trending di Twitter dan sebagainya macamnya. Menarik nih kalau kita bawa sosok si investor saham ini ke Indonesia. Jadi kayak nggak cuma digemari di film doang, tapi dia benar-benar sebuah sosok yang bisa mengencourage atau mengedukasi anak muda Indonesia untuk yuk mulai investasi saham kayak gue nih. Ya pas banget ya, pas berarti banget. momennya. Terus ternyata setelah diajukan, diokekan dan prosesnya juga lumayan cepat pada saat kita reach si artis Korea ini. Waktu itu kita pakai si Kim Son Ho. Kalau teman-teman aware, waktu itu aja pernah pakai Kim Son Ho sebagai brand ambassador kita. Dan itu lumayan viral banget, boom banget. Awareness-nya aja sangat-sangat naik signifikan sekali pada saat itu. Akuisisinya juga sangat tinggi sekali. Jadi si sosok Kim Son Ho ini yang memang branding di film startup-nya itu kuat banget sebagai investor saham yang sukses, itu juga sukses di Indonesia untuk mengajak anak muda Indonesia, yuk mulai investasi saham pakai strategi gue nih di film startup tersebut. Itu sih salah satu cerita yang menarik, yang awalnya dari kita ngeliat filmnya doang, terus sosoknya berhasil nih nge-influence nggak cuma wanita-wanita Indonesia, tapi juga laki-laki di Indonesia juga pada senang gitu ngelihatnya ternyata berhasil. Iya, saya ingat emang waktu startup lagi viral itu memang justru sebenarnya si Kim Son Ho ini bukan tokoh utama kan. Ya, dia pemeran pembantu, tapi sebenarnya dia yang lebih digemari dibanding pemeran utamanya gitu kan. Dan memang kebetulan pas sekali dengan apa yang mau dikerjakan Ajaib gitu kan waktu itu. Jadi mungkin ya kita sebagai marketer juga mesti apa ya, kayak lihat-lihat gitu ya, update gitu ya. Jadi mungkin nggak usah terlalu kaku terus gitu ya. Jadi lihat-lihat di kanan kiri ada apa sekarang yang lagi viral apa. Terus kalau ini karakteristiknya masuk, identitinya masuk, kita bisa utilize itu gitu ya untuk mencapai goal kita. Nah setelah itu Kim Son Ho berapa lama tuh jadi brand ambassador-nya? Kurang lebih di sekitar 6 bulan. 6 bulan. Setelah itu ada influencer lain lagi kah yang mungkin kalau waktu itu kan berarti dapat banget awareness-nya nih ya, sampai ke lead juga ya, lead-nya juga dapat gitu kan, untuk convert gitu kan lah ya, bukan cuma aware aja, tapi audience juga sampai action gitu kan. Betul. Nah setelah 2020 itu apakah ada contoh lain nggak sih yang kira-kira Ajaib menggunakan influencer lain untuk kurang lebih di 2021 ya, Jadi kita pakai Kim Son Ho tuh di akhir 2020 sampai pertengahan 2021 kita melihat awareness-nya udah lumayan naik dan lain sebagainya macamnya. Apa yang kita lakukan setelah itu, fokus nih Ci, orang-orang yang udah aware ataupun orang-orang yang udah di tahap udah memiliki intention gitu ya, tapi dia belum mau memulai. Di situ tuh kita fokusinnya di campaign-campaign edukasi. Kita banyak berkolaborasi dengan regulator, dengan OJK, dengan Bursa Efek Indonesia. Mereka kan punya branch di berbagai Indonesia ya. Jadi kita melakukan edukasi sampai ke berbagai pelosok kota di Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke lah bisa dibilang secara online, karena kita nggak bisa ke sana langsung dan kita nggak punya branch. Mungkin kalau sekuritas lain tuh punya cabang, Ajaib tuh kita nggak punya cabang. Jadi semuanya kita lakukan secara online. Mungkin biar ada gambarnya, secara online ini maksudnya channelnya lewat sosial media kah atau? Iya, sosial media dan juga kita bikin kelas-kelas untuk webinar. Setiap kota. Gitu. Itu satu. Jadi sambil edukasi pun kita juga mikir nih sosok siapa lagi yang bisa kita angkat gitu. Kalau kemarin udah kita pakai sosok Kim Son Ho ya, artis Korea yang bisa dibilang awareness-nya tinggi, tapi kayaknya kalau kita melihat kemerataan ya, kayaknya nggak mungkin orang-orang di pelosok Indonesia tuh pakai Netflix atau tahu sosok orang Korea ini gitu kan. Gimana cara kita untuk masuk nih ke pelosok-pelosok ini menggait-menggaitnya? Jadi kita kita coba dulu pakai sosok orang-orang Indonesia. Waktu itu kita pakai sosok anak muda, Iqbal Ramadan, sama Pevita Pierce. Background-nya karena memang kita mau milih anak muda yang passionate, smart, dan juga memang di balik background mereka memang memiliki background sisi finansial yang oke juga. Maksudnya finansial bukan mereka banyak duit ya, cuman karena mereka memiliki journey untuk memiliki financial goals yang oke. Jadi profile-nya mereka, brand identity-nya aja tuh relate dengan identity-nya mereka. Gitu. Jadi kita jalan dengan Pevita Pierce dan juga Iqbal Ramadan.
Dan pada saat kita jalan bareng mereka, alhamdulillah kita achieve untuk mendapat gelar unicorn fintech yang ke-7 di Indonesia. Dan yang pertama di Asia untuk finance untuk fintech ya. Gitu. Ya, jadi pada saat itu semakin banyak kita bekerja sama dengan influencer-influencer yang lokal. Jadi kita juga nggak cuma influencer yang besar di ibu kota lah ya, cuma kita juga localize our strategy. Jadi jalan sama branch-branch dari regulator, tapi kita juga mencari influencer yang memang strong di kota-kota tersebut. Yang mungkin aku pun juga nggak tahu siapa. Cuman setiap kota tuh biasanya punya influencer yang memang udah oke lah gitu. Jadi di Sumatera siapa, di Jawa siapa gitu. Jadi kita bikin kayak localize our strategy di setiap kota untuk kemerataan sih, biar akuisisi setiap kotanya tuh rata. So far itu semua apakah efektif? Efektif. Iya. Jadi mungkin kalau bisa dibilang ya, mungkin kalau yang kita tahu gitu kan sebagai orang awam, oh ya kalau bikin campaign tuh mungkin pakai selebritinya yang semua orang tahu gitu kan ya. Ya mungkin itu perlu untuk awareness kayak tadi contohnya si Kim Sun Ho ini. Tapi sebenarnya dalam marketing atau di sini kita spesialisnya di digital marketing nggak cukup itu aja ya, karena kita butuh orang untuk convert tadi, untuk action, bukan hanya nontonin aja, tahu aja gitu kan. Untuk action itu butuh zaman sekarang justru influencer-influencer yang tadi disebut sama Zizi, makro, mikro, nano gitu ya. Jadi mungkin kalau teman-teman tahu itu kan influencer-influencer di sosial media ada yang followernya mungkin di atas 1 juta, itu masuknya mungkin udah mega kali ya. Ya, tapi ada yang di bawah 10.000 gitu ya, itu apa tuh, nano kali ya. Nano, betul. Kecil sekali gitu kan, tapi kelihatannya cuma 10.000 follower, tapi itu sebetulnya engagementnya tinggi ya dibanding dengan yang followernya lebih banyak gitu. Jadi ketika si influencernya ini mempromot sesuatu, jadi followernya lebih terdorong untuk bisa action gitu ya. Nah itu yang dilakukan juga sama Zizi dan tim di Ajaib gitu ya. Betul. Dan juga terbukti efektif nih selama ini gitu. Ya. Nah mungkin Zi menarik banget sih ya insight-insightnya, pengalaman yang dibagikan Zizi gitu. Mungkin kalau Zizi boleh kasih satu conclusion gitu ya, satu statement yang menggambarkan digital marketing itu mesti gimana sih gitu sebenarnya ya. Terutama mungkin di startup company ya, yang kita tahu Ajaib tadi udah berhasil loh dalam waktu 4 tahunan gitu kan ya, udah jadi unicorn gitu kan ya, dari ngerintis dari awal banget, produk belum launching gitu kan dalam waktu yang singkat. Sebenarnya apa sih, bagaimana cara melakukan digital marketing yang efektif gitu di startup company? Mungkin boleh kasih saran gitu. Oke, sebenarnya balik lagi tadi aku bilang, sama aja sebenarnya kayak marketing konvensional, yang beda adalah channelnya. Gitu. Jadi sebenarnya digital marketing nggak ada sih sebenarnya namanya digital marketing, cuman channelnya aja gitu digital, semuanya halnya sama. Paling yang akan aku point out adalah kalau orang mikirnya digital marketing posting doang di sosmed gitu ya, tapi sebenarnya more than that sih Ci. Gimana cara kita bisa build story dari apa yang mau kita sampaikan itu bisa strong supaya relevan dengan target audiensnya kita. Itu yang menurutku challenging banget di digital channel ini. Kenapa? Karena kalau message yang mau kita sampaikan ke target audiensnya itu untuk setiap channel itu nggak ada benang merahnya, nggak konsisten, itu nggak akan bisa mendapatkan brand awareness yang cepat dan juga brand credibility yang kuat untuk target audiensnya. Itu challenge aku di awal sih, Ci. Jadi pertama, cari tahu dulu nih masalah apa yang mau kita solve. Itu sih, masalah apa yang mau kita solve dan target audiensnya siapa. Jadi biar kita tahu gimana cara kita ngedeliver problem solvingnya. Nah, cara kita ngedeliver problem solvingnya yaitu tadi research dulu dan harus up to date ya Ci ya, karena challenge kita di sini ada milenial dan juga Gen Z yang sangat dinamis nih mereka. Behaviornya tuh bahkan Gen Z udah beda banget sama milenial gitu ya. Strategiku 2 tahun lalu dengan sekarang tuh udah beda banget. 2 tahun lalu aku masih fokus ke milenial, sekarang udah ada Gen Z dan di bawahnya Gen Z yang udah bisa jadi opportunity kita, dan itu tuh dinamis dan sangat berbeda banget. Jadi build a story yang sangat-sangat kuat untuk masing-masing channel dan itu harus konsisten. Konsisten dalam artian
di setiap channel sosial media kita menggunakan message yang sama, tapi approach-nya yang dibedakan. Dan juga message yang disampaikan itu relevan dengan mereka. Sekarang tuh kita kayaknya udah nggak bisa bikin sesuatu yang well prepare banget. Justru sekarang tuh tipe-tipenya milenial sama Gen Z tuh sukanya yang casual style. Bikin komunikasi yang gimana caranya tuh sangat-sangat relevan dengan daily life-nya mereka. Karena mereka udah males mikir nih. Kalau bisa ada sebuah komunikasi statement tuh bener-bener wordingnya yang relevan aja dengan kehidupan mereka sehari-hari. Jadi gimana caranya kita bisa nge-build strong story, tone, communication, and direction-nya tuh benar-benar strong untuk setiap channel. Semuanya sama, tapi approach dari masing-masing channelnya yang kita bedakan. Gitu sih. Ya, kalau bisa disimpulin ya, sebenarnya digital marketing itu sebenarnya ya relate banget aja sama marketing konvensional gitu ya. Cuma kita bermain di channel yang berbeda. Betul. Dan sebetulnya keywordnya kalau yang saya bisa tarik dari sharingnya Zizi tadi ya, 2 keywords ya, konsisten and relevant gitu. Betul. Ya. Jadi mungkin kita bisa pakai banyak sekali activity, banyak influencer, banyak strategi gitu ya, tapi semuanya menyuarakan satu message yang sama. Betul. Gitu ya, itulah konsisten gitu kan ya. Dan mungkin itu yang sangat amat sulit karena tadi masing-masing channel punya karakteristik berbeda dan kembali lagi audiensnya juga berbeda. Maka menuntun pada keyword yang kedua yaitu relevan. Jadi kita harus kenalin dulu nih audiensnya, customernya bagaimana dan make ourselves relevant to them gitu. Karena itu juga yang sulit dilakukan tapi ternyata it works gitu ya. Sudah dibuktikan juga oleh Zizi dan tim Ajaib gitu ya. Nah, thank you banget ya Zizi buat sharing-sharingnya hari ini. Sama-sama. Sangat bermanfaat gitu kan. Juga semoga bermanfaat nih buat teman-teman yang mendengarkan, yang marketers gitu kan ya. Mungkin bisa tarik pelajaran, mungkin bisa ambil 1-2 informasi ya yang bisa digunakan untuk pembelajaran kita bersama. Dan sekali lagi, kami dari Global Business Marketing dari GBM Binus University juga mengucapkan terima kasih kepada Zizi sebagai alumni kita, salah satu alumni terbaik kita juga ya. Mungkin dulu nih Zizi mahasiswa yang berprestasi gitu ya, terus sering ikut kompetisi juga dan terbukti loh, ikut kompetisinya itu ngefek banget ya ketika... Jujur, ini gak peres ya, apa yang aku lakukan pada saat kompetisi sampai hari ini di pekerjaanku aku lakukan. Oke, aku implementasikan sampai ke tim-timku, aku implementasikan. Karena sebenarnya semuanya sama, yang dibedakan adalah trennya aja yang berbeda gitu. Tapi kita bisa ambil kayak framework thinkingnya itu ya. Betul. Dari apa yang kita kerjakan selama kuliah. Betul. Gitu ya. Oke deh kalau gitu. Sekali lagi thank you buat Zizi. Jangan bosan-bosan untuk berbagi informasi buat kita semua. Dengan demikian berakhir acara GBM Corner Talk untuk episode kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Saya Aneta, sampai jumpa.